Untuk sekarang Pak Kito, ada Julian juga yang di-ban. Ini teman-teman dari Geekfarm bener-bener secure banget untuk hero-nya yang mungkin bisa melakukan rotasi dengan cepat. Termasuk Link. 3 hero yang bisa tembus tembok kali ini sudah dibuang begitu saja oleh teman-teman dari Geekfarm. Sehingga rotasi dari One mungkin saja bisa diamankan atau Akai bahkan yang akan ditukarkan untuk sekarang. One Akai bisa menjadi sebuah pertukaran yang manis. Tapi ingat masih ada Faramis, Valentina juga. Terlalu banyak hero yang dibuka kali ini Pak Pulung. Yap, ini diadu besar-besaran lagi, ini flash sale lagi kayak tadi. Iya, ada Faramis, ada Valentina, ada One, ada Akai. Bahkan kalau misalkan kita melihat untuk beberapa marksman yang terbuka, Cloud pun masih ada. Yap. Oke, dan bahkan kalau misalnya aku lihat di sini, Pak Wito udah diamankan dengan tandanya akan ada sebuah Faramis yang mungkin akan diamankan oleh tim dari Geekfarm. Apakah Faramis itu pertanyaannya? Dengan template sekarang mereka bermain Faramis. Faramis. Sekarang kenapa Faramis. Profesor KB? Mulai sekarang atau ya dulu di zamannya Doyok juga memang seperti itu. Team fight, dan team fight. Wah, kalau Doyok lagi denger, pasti dia akan menjawab. Mangea. Mangea. Hafaya. Beda. Bukan. Mangea. Bukan. Mangea. Nah, gitu. Sambil marah-marah tuh biasa itu. Sambil Iya. marah-marah. Tapi ya kita tidak akan bisa melupakan sosok tersebut. Ya. The Legend, Karena The Legends of Geekfarm. The Legend of Geekfarm. Betul. Dengan Sampai gaya, sampai dibikinin loh tuh gue di depan. dengan di gimana depan GH. gayanya Pak Pulung? Gayanya nanti kalau ada kamera Pak Pulung tunjukin gaya Doyok ya. Wah. Masih beban lagi nih. Kalau mereka adalah streamer pinggir jurang, kita caster pinggir jurang. Kadang masuk sesekali. Kadang emang kadang susah ya. Tapi buat sekarang kita bakal melihat bagaimana Valentina yang diamankan dan Grok. Jadi permainan super cepat sepertinya akan diperlihatkan oleh Bigetron Alpha. Ketika mereka sudah mengamankan 2 hero yang clear wave-nya sangat cepat sekali. Dan bahkan untuk Grok sendiri pertanyaanku adalah satu. Apakah Grok dari Key akan mengamankan skill barrier terlebih dahulu? Nih, Jadi again, dia langsung one freeze minionnya dulu di Ini mau awal. one Esme apa one Masya? Kalau menurut gua ini ke arah one dulu. One dan juga Matilda ternyata. One Oke. dulu. Kenapa? Pertama ini hero power lagi, balik lagi. Yep. Tim fight-nya bakal kuat di kanan. Malah kalau misalnya Bisa Pove dan mereka Foveus. nge-ban. Iya, Itu makanya Foveus. tadi maksud gue apakah Esme akan diambil bersamaan untuk menangkal Pove juga di Gak sebelah. apa-apa. Kalau misalnya kalian ada yang sadar, Pove itu juga salah satu trigger loh untuk memancing crossbow of tank. Dan tapi di sini pemilihan yang sangat tepat ke arah Eamon. Karena dia harus memberikan surprise attack terhadap One di posisi yang tidak terlihat. Iya, yang dimana kita tahu itu ada Cloak yang nantinya akan sedikit menghentikan atau bisa dibilang menghilangkan atau ngeblurin lah vision kita terhadap satu sosok Eamon yang nantinya bisa dengan endless shard tiba-tiba 18 stack aja itu udah sangat bisa Lu kebayang instan. gak sih satu tim ada Natalia, ada Eamon, ada Leslie. Kalau Ya. misal ini Yang kan, kelihatan di map ada berapa? karena ini masalahnya beda Pak Pulo. Kalau di real life, ya kan, tiba-tiba hilang itu sakit. Ya. Kalau di in game, dari hilang tiba-tiba datang itu sakit. Sakit betul. Makanya. Dan sampai makan telur lagi semangat BTR. Wow. Wow. I love Maiden. Maiden. Dan Itu ini dia dia. kedua jungler yang sedang di head to head kan untuk Melisa sekarang. kebuang Pak. Melisa benar-benar menjadi satu target agar tidak bisa digunakan oleh Marki. Ya, ini adalah sebuah band yang nantinya akan menuju kepada Geekfarm dengan beberapa hero dash atau hero-hero yang bisa mengincar ke arah belakang. Mungkin saja Lancelot akan terbuka di sini karena kita tahu untuk beberapa stoppernya juga belum terlihat dari teman-teman tim Bigetron Alpha. Namun sebaliknya dengan Eamon yang sudah dimunculkan oleh satu sosok dari Max, ini nantinya akan menunjukkan bahwa gameplay dari Bigetron Alpha mereka akan lebih berfokus kepada bagaimana burst damage dengan senjata utama mereka, Grok dan juga Eamon. Satu pertanyaanku di sini, Yes. apakah mereka memang melepaskan Akai dan Geekfarm bisa loh untuk mengamankan Akai karena mereka bandnya ke arah Iritel. Masih terbuka untuk Akai dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari Eamon sendiri, dia tidak akan bisa berlari ketika dia terkena heavy spin. Oke. Tapi yang mungkin harus mereka lihat adalah dengan adanya satu buah marksman yang sangat-sangat bisa mengcounter pergerakan dari baru pengen ngomong, mengcounter pergerakan dari Faramis adalah Cloud. Kenapa? Dia menyelesaikan semua roh-roh jahat yang dimiliki dari Geekfarm dengan cepat. Atau jangan-jangan ini emang sengaja dipicu untuk ke arah Cloud. Itu juga bisa jadi. Karena masih banyak banget loh yang terbuka di sini. Chow masih ada dan itu bisa saja diamankan oleh Luke.
bagi XP laner. Apalagi dengan Fredrin yang di ban, Masih yang udah di ban. Penggunaan untuk Esmeralda, Opheus ini masih banyak juga untuk diamankan. Dan Jana Cute kenapa pilih Geek Farm ID? Karena aku mau main sama Baloy lagi ternyata. Esmeralda, Akai, yang udah sempat kita mention sebelumnya. Dan shield absorb dari seorang Cloud nantinya akan menjadi masalah karena lawannya adalah Esmeralda. Sehingga di sini, Bigetron Alpha berkesempatan untuk mengambil ke arah Dairot ketika dia ingin memenangkan landing phase dari Sorizo. Kemarin aku ada sedikit cerita nge-case dari salah satu tim MDL. Apa itu? Itu GPX dengan Esmeralda lawan Cloud kan habis banget hancur ya. Tapi semua bisa tercounter karena apa? Follow up dari roamernya. Uranus. Follow up Oke. dari roamernya. Jadi ketika tim fight itu setuju banget sama Profesor KB, yang dimana ini bakal bisa mengambil absorb damage atau bisa menghancurkan Esmeralda di area late game. Bahkan Masalahnya, Esmeraldanya yang bisa hancur. Itu dia, Esmeralda bisa hancur. Kenapa? DHS, Golden Star. DHS, Golden Staff, apalagi dengan Malefic Roar. Biasakan menang, sampai menang menjadi kebiasaan. Oh, gua suka kata-kata lo bang. Keren itu keren banget. Biasakan Chris. menang sampai menang jadi kebiasaan. Wih, Iya. habit lu apaan? Menang, mampu. Menang, mah bro. Ya kita kan juga udah terbiasa. Apa? Terbiasa sakit hati sampai sukanya pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia sampai lupa kalau kita kapan bahagianya. Aduh. Ayolah makan siang lah, pura-pura bahagia butuh tenaga cuy ya. Oke. Makan yang banyak lah ya. Tapi tentunya lihat ini lagi. What time is it? What Hey, time is it? Jam 4 lewat 6 menit kita bakal menuju ke arah Land of Down. Apakah Geekfam benar-benar akan menarik Bigetron Alpha ke zona merah? Atau Bigetron Alpha menolak pulang dengan telurnya? So, EPL Arena minta tepuk tangannya! masih panas untuk IPL Arena, masih memiliki semangat untuk mendukung dari masing-masing timnya. Dan sekarang kita balik lagi menuju ke masing-masing jungler di mana mereka masih melakukan farmingan terhadap monster jungle yang ada. Draftnya sih dari Geek ngeri banget ya, team fight-nya kuat banget. Dan bisa kita bilang dari tim Bigetron Alpha mereka juga punya salah satu power untuk melawan Crude Altar dari seorang Paramis. Iya, walaupun kita tahu powernya di sini untuk teman-teman dari Bigetron Alpha mereka lebih punya damage yang stabil. Namun Elzura, Jana ini kan minim untuk damage-nya. Jadi hanya mengandalkan ke arah Sadera saja. Dan ini akan menjadi team fight berlima bagi teman-teman dari Geekfam. Tapi jangan lupakan, ini Paramis loh. Semakin kalian berkumpul menjadi satu, semakin banyak damage yang menyatu, maka lebih sakit lagi Profesor. Team Iya. fight bakal sangat-sangat Ditambah diunggulkan dari Geekfam. Marki, kena poke damage-nya banyak banget ya. Dan bahkan kalau misalkan kita ngomongin Marki, yang paling mengerikan adalah ketika Elzura nanti menggunakan pergerakan Shadow Stampede. Dan itu nanti akan mengacaukan bagaimana timing dari Marki. Oh Dan my god. Mirko. Mirko tetap percaya dan tim Bigetron Alpha dengan draft kali ini. Oh, Purple Dan Buff. bahkan Purple Buff diamankan oleh seorang Jana Cutie. Waduh. Dengan perbandingan satu level di tangan dari seorang Jana Cutie dan juga Max. Percaya dengan draft kali ini Mirko, sedangkan para caster lainnya memilih ke arah Kickbap. Tapi Jana Cutie Sakit. baru punya heavy spin. Kali ini Dipaksain jangan lupa hilang sih untuk itu. Nah, aku coba dipaksain dan jangan lupakan. Grok emang bisa ada anti-sisinya tapi tidak terlalu banyak dari arah bottom lane pun dari seorang Luke mencoba ditumbangkan terlalu dini kalau menurut aku dengan adanya Ender Shark. Yap. Kenapa? Karena belum maksimal damage yang dimiliki dari seorang Eman. Dan platingnya hampir finish loh untuk One. Hampir finish Sadera, dia untuk shield hampir turretnya sendiri. mendapatkan level yang keempat juga Pak Pulung. Dan bahkan untuk sekarang setup turtle-nya karena Jana Cute memiliki heavy spin kayaknya bakal menjadi sebuah keuntungan untuk melakukan teamfight di awal game. Wah, Sorizo masuk sampai ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Sementara Ki tertinggal di bagian belakang. Fokus mereka akan kemana? Mau ke Sorizo atau mau ke Ki? Karena dua hero ini terus-terusan memberikan tekanan dengan barir yang dikeluarkan. Untuk dari orange buff-nya ditahan terlebih dahulu. Mereka jauh lebih santai. Mereka menurunkan tempo dan mereka balik lagi menuju area defensif masing-masing. Alright, dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim Bigetron Alpha. Di arah problem akan coba dipaksa, Cycling belum dikeluarkan dan ini malah yang berbahaya. Kenapa? Ketika Blazing Blade sudah dikeluarkan tapi minionnya tidak di-clear, ini yang bencana. Mereka bisa di-plating dengan sangat cepat dan maksimal. Mencoba untuk datang ke arah top lane, nampaknya sedikit terlambat untuk serang KYY. Di arah bottom lane, Jana Kitty memiliki power dari serang heavy spin. Jangan lupakan itu, dia bisa mukul mundur dan bahkan Retribution Mix dengan sangat baik dan instan. Mencoba untuk membalikkan keadaan dari seorang Luke. Dan ternyata Luke masih terlalu lembek kali ini. Mencoba untuk menunggakan Max di arah Turtle. Dan top lane, Sadera
again and again. Mencoba untuk melakukan satu buah plating terhadap turretnya. Memaksimalkan setidaknya ada hadiah untuk seorang Jana Cutie. Tapi dengan cover yang cepat, KYY menuju ke arah top lane meng-counter itu semua. Wah, masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat bagaimana teamfight yang terjadi pada tracing point dari Moreno. Ini menyakitkan sekali dan bahkan dengan perbandingan level 1 di atas dari seorang Elzura. Ini kalau Moreno ambil ultimate-nya Elzura sih bisa kacau untuk teamfight-nya. Apalagi kita tahu Cold Altar versus Cold Altar. Belum lagi nanti Betul. look-nya. Lihat, Endless Shard ini bisa langsung memecahkan Cold Altar dan mode Spectre-nya langsung hilang. Oke, ini Itu yang terpenting sih. Ada Dari- 3 ya? Ada 3. Ada Shard, Blazing Blazing Duet, Duet sama Blazing Duet. Wild Shard. Wild Charge bisa juga. Ini perbedaan networknya juga udah berasa karena plating yang di atas pun itu jatuhnya individual. Individual untuk one-one sendiri. Sementara tadi dengan turtle Iya. yang udah berhasil didapatkan, ada point kill juga yang berhasil didapatkan. Emang ini satu tim jadi kebagian semua yang membuat, Efek sharing. iya, sharing is caring bro. Sharing is caring ya. Dan Sharing kita is melihat juga caring. Background Alpha dengan solid play-nya. Mereka juga mencoba untuk mengamankan objektif-objektif poin yang tadinya sempat ketertinggalan sedikit nih Max-nya. Sampai pada akhirnya dia unggul level yang ke-7 lawan level yang ke-6. Oke, Jana Cutie ini bisa menangkap siapa di depan sana. Bahkan Marquis sekalipun dia bisa tangkap dan itu cukup berbahaya dengan adanya Elzura yang bukan menggunakan, maksudnya Faramis bukan digunakan oleh Romer, tapi digunakan di area mid lane oleh Elzura. Damage-nya maksimal dengan Magic Worship. Jadi di makin late game nanti, Elzura ini yang bahkan bisa instant point kill loh terhadap seorang Marquis. Itu yang coba harus diperhatikan. Apalagi dia bikin Clock of Destiny. Iya, maksud gua Athena. Atau mungkin kalau dia mau combo lama, dia pakai satu buah Oracle. Dari seorang Marquis-nya. Upload damage-nya makin berat, makin banyak lagi. Nah, dan itu kena masalahnya. sprintnya. Kalau Oracle, masalah utamanya adalah dengan shield yang makin banyak, itu adalah makanan untuk Luke. Jadi kayaknya perlu dipertimbangkan nih antara dua item tersebut agar regennya lebih maksimal juga. Yes, benar banget. Jadi pemilihan yang tepat, oke Athena itu penting. Tapi apakah dia mau coba untuk dive in dengan adanya sebuah Oracle? Kita nggak ada yang tahu. Heavy spin membuat seorang Jana Cutie terlalu jauh untuk mendapatkan satu buat satu. Tapi ternyata di sisi sebaliknya akan dibalikan tim fight. Moreno mundur ke arah depan. Elzura mundur ke arah belakang yang ternyata nampaknya masih cukup kuat melakukan tim fight kembali. Watchers miss. Jana Cutie tidak bisa dibendung. Dan Elzura with flicker berhasil mendapatkan max. What a play from Elzura. Itu sebuah Oke. outplay yang mungkin tidak terduga sih dengan adanya flicker yang dia dapatkan. Ternyata dia mampu untuk menangkap satu sosok jungler terpenting dari Background Alpha setelah mendapatkan turtle yang kedua barusan ada Marky 1v1. Weh dipaksain tapi ternyata dengan Blazing Duet 1v1 situation dengan 1-1 itu sendiri tanpa harus terbang. Weakness point terakhirnya itu pun menghilangkan langsung pergerakan Marky. Tapi maju sudah Palitina gak dikasih swap yang langsung di copy. Hilang 1-1-nya. Tapi tadi kalau kalian sadar lihat one-one-nya gak? Dia sengaja ditempelin cloudnya apa biar ada Dust of Flower pas pecah. Jadi damage-nya ada, Prof. Kan itu area of effect. Area of effect dan juga itu thanks to Baloyski sih. Dia datang dengan favor roam item yang dia miliki dan Wild Charge bahkan digunakan. Oh, Scroll Altar kali ini belum dibuka Elzura. Nampaknya mungkin miskalkulasi karena percaya untuk dari seorang Baloyski bisa datang menyelamatkan dari seorang Jana Cutie. Tapi nampaknya nggak berhasil Profesor. Karena kalau bisa kita lihat tadi, lambang hijau di sisi kiri Elzura ada. Nih. Scroll Altarnya ada tapi tidak dibuka. Iya itu dia, Jadi karena Elzura kayaknya bisa diselamatin sama seorang Baloyski. apalagi ditambah dengan ini kombonya mengerikan juga ya. Elzura sama Baloyski. Baloyski-nya ke belakang, guided wing. Elzuranya maju dengan Seduce Stampede, ada yang ketarik satu, What? mereka tarik dua-duanya di situ. Bisa tarik dua-duanya. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini Bigetron Alpha, mereka harus tetap meng-owning Sadera. Kali ini belum kelihatan posisinya dan dipanggil. Tenang banget dalam posisi terhimpit seperti itu. Baloyski tidak meninggalkan sama sekali kawannya di depan sana. Bahkan KYY yang harus lebih sabar. Karena ingat KYY memang kuat dari segi physical defense, tapi bukan dengan magical defense. Itu yang harus mereka perhatikan Pak Bulung. Ini deja vu seperti di game yang pertama di mana pertahanan dimiliki oleh Gig hancur duluan. Hancur lebur duluan. Tapi untuk di game yang kedua, Background Alpha harus berfokus sampai dengan ke area late game untuk bisa mendapatkan kemenangan full. Atau mereka seperti di game yang pertama bisa dibalikin lagi. Wild Charge langsung dikeluarkan. Belum ada weakness point yang benar-benar terbuka. Satu lagi untuk KYY masih bisa ditahan. Ingin dikejar ke bagian depan tapi dengan S1 Blazing Duet mulai maju bagian depan. Tapi Marky-nya masih bisa selamat. Oh, heavy spin dari Sorizo. Damage-nya apakah cukup? Kali ini nampaknya tidak. Tidak masuk ke Sorizo, tapi di sisi sebaliknya mereka di outplay kembali. Moreno mengamankan satu buah posisi terhadap satu orang Jana Cutie. Again and again, Sorizo membuat permainan dari Bigetron Alpha. Tak mengapa
Mungkin kalau misalnya ada yang sadar dulu dari tim Liga Ternova, mereka punya jantung permainan terhadap seorang Rainbow. Tapi kali ini dari Sorizo, terkuat salah satu nafas dari permainan tim Liga Ternova. Iya, apalagi dengan bagaimana cara dia untuk melakukan dealing damage. Terkadang juga sangat on point sekali. Dan sekarang dia nahan damage, apalagi dengan Uranus. Ini adalah sebuah hero yang memang sangat kuat di lini depan, apalagi ketika menerima damage dalam kurun waktu 20 kali. Jadi Regennya bakal maksimal dan lihat dia melakukan sebuah proxy minion di arah top lane hingga lane jauh dari Beginner Alpha lebih diunggulkan dan bisa melakukan invade ke arah purple buff. Oke, Waloiski masuk terlalu dalam, bisa dikomen sama KYY. Dan jangan lupakan itu, Janek is here, KYY harus mundur ke arah belakang. Untungnya ada Moreno. Moreno mau team fight. Kalau dia pakai ini dia mau team fight, dia nggak mau pick off. Karena Ini dari tadi dia kan ngamaninya heavy spin. heavy spin, dia berarti mau pick off. Tapi kalau dia udah pakai ngambil Scout Altar, dia mau team fight besar kali ini. Profesor KB dan bahkan dari JB Getson Alpha. Markinya jadi kelepas. Di saat markinya yang terpressure di arah top lane tadi, ketika Big Geek Farm sudah melepaskannya, markinya lepas. Dan menurut aku pribadi, ini marki di atas Kadera. Kenapa? Satu level. Kita belum lihat dari itemnya. Ya. Win of Harus. Nature sih udah WW jawab. udah ada. Fix. Dan Winter untuk Moreno, jadi Moreno nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia tuh udah ditargetkan oleh sosok Sadera di arah depan dari tim fight Geek Farm. Iya, karena dengan tidak adanya one-one di sini, fully pemain dari Geek Farm, walaupun mereka berempat, mereka hanya punya covering satu sama lain loh. Untuk memberikan damage dealer yang besar banget. Nggak ada, Pak. Oke, Lord kayaknya bakal dilepaskan, apalagi ketika kita ngomongin soal Luke. Profesor, Mau dikontes? kayaknya mau dikontes, tapi nampaknya agak sedikit terlambat. Nampaknya mau, tapi dia terlambat. One shot dikeluarkan dan all-in Waloiski takes down. Ketika adanya Lord kali ini, nice teriakannya telah dikumandangkan oleh para pemain dari tim Big Getson Alpha di depan sana. Marki berhasil mencoba untuk memberikan sedikit warna dan bumbu di lane of down. Iya, apalagi ketika Markinya juga sudah on the way ke arah Malefic Roar. Di sini Cloud-nya farming dengan bebas, metode 4-1 yang berhasil dimainkan ketika ada Sorizo. Dengan Uranus yang benar-benar power banget di sini, Oracle-nya juga udah ready. Regennya akan berlipat ganda juga. Dan look, di satu sisi lainnya dia masih mencoba untuk mencari cara untuk menghentikan damage build dari sosok Max dengan mengamankan ke arah Arena Shield. Dan Max-nya udah jadi untuk Holy Crystal. Burst damage yang ngeri banget dan ini akan menjadi cukup berbahaya dari tim Geek Fam. Kenapa? Dengan Lord yang mungkin memang Lord awal, tapi ini di 8.000 gold difference yang cukup berbahaya untuk para pemain dari tim Geek Fam. Mencoba untuk menyelamatkan base mereka di arah bottom lane. Moreno memancing keributan, Sorizo akankah coba untuk memotong dari dua lane yang berbeda, dan dengan loop yang pertama saja mereka bisa menumbangkan satu buah base turret di arah bottom lane. Wah, ini kok Altar udah keluarin loh. Ini formasi yang sangat-sangat baik sekali dan waktunya. Ini team fight. Pemain Big Getson Alpha langsung membalaskan keadaan dan ini adalah tim fight yang sangat besar terjadi di mana masing-masing ke Altar sudah keluar. Oh my god, tapi mereka terlalu dive in, Marki terperangkap di depan sana. Mix belum terdeteksi, Jana Cutie harus respect dengan damage yang diberikan dari seorang Mes. Altura to dive in. Para pemain dari tim Big Getson Alpha ini nampaknya bakal coba memilih untuk mundur dengan adanya Marki yang tidak bisa lagi diselamatkan. Marki salah satu orang yang bisa melakukan dive in dengan memberikan build damage yang cukup besar ditumbangkan. Yep. Jadi mereka ada baiknya ketika memaksakan team fight, ini bisa terjadi blunder. Dan jangan lupakan, miracle always happen in lane of dark. Bisa dah. Ini keajaiban ya, karena kita tahu sendiri bahwa comeback itu nyata. Jadi game satu momen ini bisa dimainkan oleh teman-teman dari Geek Farm. Apalagi ketika kita ngomongin soal bagaimana cara mereka untuk building ke arah comeback tersebut perlahan-lahan tapi pasti dengan satu one-one yang sempat kita lihat di game yang pertama. Yep. Mereka terkena tekanan yang luar biasa. Tapi untuk sekarang mereka juga harus lebih berhati-hati karena sepertinya Beginner Alpha sudah siaga satu dengan beberapa Winter yang dimiliki. Max, Moreno ini udah menjawab loh dengan Winter. Win of Nature itu ada di tangan Marki. Karena terbukti di sini damage dealt by Axe. Moreno dan Marki 44.000. Ini udah terlalu tinggi untuk damage dealnya. Dan bahkan teman-teman dari Geek Farm, mereka membutuhkan durabilitas atau item-item durable. Seperti Arena Shield atau bahkan item-item seperti Immortal ketika sudah mulai memasuki menit-menit yang krusial seperti ini. 3 bahkan Sorizo. Winter Truncheon untuk membuat Sadera tidak bisa maksimal dengan crossbow tangnya. Oke, ini akan menjadi Lord yang berharga sekali di tangan Big Getson Alpha. Tapi melihat adanya potensi hal seperti itu, lihat, Geek Fam nggak mau tinggal diam. Mereka bakal coba untuk menabrak. Jana Cutie berada di garis tepat. Marki
memiliki Purple dan juga Orange Buff dan bahkan Sadera di depan sana. Cukup berbahaya. Moreno bakal coba dipancing. Alzura dipaksa untuk menggunakan satu Wascott Altar yang dimana ini terpoking damage. Wajah tidak ada. Luke tidak bisa survive. Tapi di sisi sebaliknya mereka mencoba untuk menangkap Moreno dan Wilson Structure Saturday. Dibalikan kembali keadaannya. Miracle Happen in Vigator Dalva. Double kill, looking for triple kill. Crossbow stand terbuka. Para pemain dari tim Geekfam mereka sabar dan Winter Trajan again. Membuat Sadera lumpuh. Gak ada crossbow stand. Dua hilang. Ini bencana untuk Geekfam Indonesia. Hanya tersisa 3 player lagi. Sementara itu 5 dari apa mereka siap untuk menabrak langsung masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh dari Geekfam. Akankah mereka bisa bertahan karena Valentine gak banyak lagi darah. Tapi Kadera langsung down di bagian belakang. Vigator Dalva membalikan ke